Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Nasaihul Ibad. Nasaihul Ibad, alhamdulillah sudah sampai di makalah ke-15 ya. Babul Khumasi ini bab 5 perkara, makalah yang ke-15. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wal maqalatul khamisata asyara an jumhuril ulama. Bermula makalah yang ke-15 itu dari jumhur ulama, dari kebanyakan para ulama, jumhur. Apa isinya? Annal fikrata ala khamsati aujuhin. Wah sungguh berpikir itu di atas 5 jalan. Ada 5 jalan berpikir, 5 cara berpikir. Atau bisa juga ada 5 hal yang perlu kita pikirkan. Nah, ini tentang berpikir. Qala Aliun karramallahu wajah, berkatalah oleh Sayyidina Ali, semoga memuliakan oleh Allah akan wajah beliau. Apa kata Sayyidina Ali? La ibadata kattafakkuri. Tidak ada ibadah yang seperti berpikir. Jadi tidak ada ibadah yang nilainya seperti berpikir. Ya, jadi berpikir ini ibadah juga, nilainya besar banget. Karena dengan berpikir nanti menghasilkan antara lain ma'rifah, kita makin yakin dengan Allah, makin yakin dengan kekuasaannya, makin yakin dengan kebaikan Allah dan sebagainya, yang efek baiknya sangat banyak sekali. Nanti kita lihat. Wa qala ba'dul arifin, berkatalah oleh sebahagian orang arif. Nah, orang arif ini orang yang mengenal Allah dengan baik. Apa kata ba'dul arifin? Al-fikratu sirajul qalbi. Bermula pikiran atau berpikir itu lampunya hati. Hati yang gelap, dengan kita berpikir, hati jadi terang. Berpikir itu lampunya hati. Fa'idha zahabat fala idha'ata lahu. Maka bila hilang ianya pikiran, kembali ke fikrah, maka bila hilang, pergi ianya fikrah, pikiran kita hilang, atau enggak hilang, tapi enggak kita gunakan. Fala idha'ata lahu, maka tidak ada lagi yang bisa menerangi baginya hati. Jadi hati gelap. Sama kayak pikiran yang jarang digunakan, jadi macet. Nah, lebih kurang mungkin seperti itu. Wa fil khabari, dalam satu khabar, sabit dalam satu khabar itu. Nah, jadi jumlah hadis ini jadi mubtada. Muakhar wa fil khabari khabar muqaddam. Sabit dalam satu khabar itu. Tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sittina sanata. Bermula berpikir sesaat itu lebih baik dari ibadah 60 tahun. Ya, ini kan luar biasa ya. Nah, masuk juga dalam kategori berpikir nanti belajar. Belajar satu hal. Itu lebih baik kadang dari ibadah bertahun-tahun. Ya, apalagi belajar tentang tauhid misalkan. Dimana kalau kita nggak mengetahui satu masalah itu kadang malah menyebabkan ibadah kita jadi nggak sah. Tapi yang dimaksud di sini bukan itu. Di sini ada penjelasan khusus. Bermula berpikir sejam ya. Saat yang kita artikan sejam atau sesaat. Itu lebih baik dari beribadah 60 tahun. Ya, berpikir tentang apa? Berpikir tentang apa yang lebih baik dari ibadah 60 tahun. Maksudnya ibadah sunnah, bukan ibadah wajib. Nah ini, Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah membawa pendapat Syekh Hifni untuk menjelaskan maksud khabar di atas. Qala Syekhul Hifniyu, berkatalah oleh Syekh Hifni, artinya maksud berpikir itu lebih baik dari ibadah 60 tahun yaitu, ini. At-tafakkuru fi masnu'atillahi wa fi sakaratil mauti wa azabil qabri wa ahlil qiyamati khairun min kasirin minal ibadah. Artinya bermula berpikir pada ciptaan-ciptaan Allah, berpikir pada sakaratul maut. Sakarat ini mabuk mati. Orang yang mau mati itu seperti mabuk. Nah, jadi kematian itu, detik-detik terakhir itu disebut sakarat. Sakarat itu mabuk. Ketika itu orang seperti enggak sadar. Bisa melihat hal-hal yang sebelumnya tidak pernah
kita lihat ketika mau meninggal. Bermula berpikir dalam ciptaan-ciptaan Allah dan dalam sakaratul maut dan pada siksa kubur wa ahlil kiamah dan pada kengerian hari kiamat itu lebih baik dari kebanyakan dari ibadah. Nah, ini maksud di atas tadi, berpikir sesaat lebih baik dari ibadah. Artinya yang kita pikirkan ciptaan Allah. Tentunya banyak banget ayat Allah yang menyuruh kita untuk memikirkan ciptaan Allah. Nah, cuma kita jarang berpikir. Allah menyuruh kita berpikir tentang onta, tentang langit, tentang gunung, tentang banyak hal. Karena kita orang Islam jarang berpikir, akhirnya nggak ada penemuan-penemuan baru kan, di segi dunia juga. Orang kafir banyak berpikir, mereka menciptakan berbagai macam hal yang bisa memudahkan. Allah berfirman, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, misalkan apakah mereka tidak melihat kepada onta bagaimana dia diciptakan. Wa ilal jibali kaifa nusibat, kepada gunung. Wa ilal sama'i kaifa rufi'at. Banyak banget ayat-ayat yang menyuruh kita, yang Allah menyuruh kita untuk memikirkan ciptaannya. Begitu juga tentang kematian. Nanti banyak hadis Nabi bersabda misalkan aksiru min dzikri hadzimil ladzat. Perbanyaklah mengingat hal-hal yang bisa menghilangkan kelezatan, yaitu kematian. Tentang azab kubur, tentang kengerian-kengerian yang terjadi di hari kiamat. Kenapa ini lebih baik? Karena tentu ini mendorong kita untuk makin taat, makin cinta kepada Allah, makin soleh. Antara lain faedahnya ya. Bermula berpikir pada ciptaan Allah, pada sakaratul maut, pada siksa kubur, pada kengerian kiamat. Itu lebih baik dari kebanyakan dari ibadah. Kenapa? Lima yatarattabu ala dzalikal fikri minal khair. Karena ma yang terjadi ianya ma di atas demikian berpikir dari kebaikan. Banyak kebaikan yang bisa kita dapatkan kalau suka memikirkan hal-hal di atas. Antara lain kita tambah jadi orang baik. Kalau mau maksiat nak ngeri. Karena kita yakin adanya siksa kubur. Siapa tahu habis maksiat langsung mati. Malaikat di kubur menyambut kita. Dan seterusnya. Qala Khalilur Rashidi. Khalil Ar-Rashidi berkata. Wala yahsulut tafakkuru illa bimudawamati dzikril lisani ma'a huduril qalbi. Dan tidak hasillah oleh berpikir kecuali sesudah mendawamkan. Kecuali dengan mendawamkan zikir lisan. Artinya, untuk sampai kepada tahap berpikir, menurut Khalil Ar-Rashidi, kita memulai dulu dengan zikir. Tidak hasillah oleh berpikir kecuali dengan mengekalkan, mendawamkan zikir lisan dulu yang banyak. Subhanallah, walhamdulillah. Ma'ahuduril qalbi, bersama hadir hatinya, bersama khusyuk. Hatta yatamakkana dzikru fi qalbi, hingga dzikru ya. Hingga kokohlah oleh zikir. Yatamakkan, teguh, kokoh. Hingga kokohlah oleh zikir dalam hatinya. Ya. Artinya sebelum berpikir, kata Syekh Rashidi ini, kita mulai dengan zikir lisan dulu bersama hadir hati. Paham apa yang kita zikirkan. Wa husulu hadzal qadri mutawaqqifun ala ma'rifatihi. Dan bermula hasil ini kadar supaya zikir itu betah dalam hati kita. Bermula hasil ini kadar itu tergantung ia di atas mengenalnya mengenal Allah. Sebelum zikir berarti kita harus mengenal Allah dulu kan. Kenapa? Ilman lam ya'rifhu kaifa yatamakkanu zikruhu biqalbihi wa lisanih. Karena bermula orang yang tidak mengenal ia akannya Allah, bagaimana teguhlah oleh menyebutnya Allah dengan hatinya dan lisannya. Ini yatamakkanu kelihatannya lazim ya. Karena bermula orang yang tidak mengenal ianya Allah itu bagaimana? Yatamakkanu, bagaimana akan teguhlah oleh mengingatnya Allah. Atau oleh menyebutnya Allah dengan hatinya dan lidahnya. Yang orang yang tidak mengenal sesuatu nggak akan menyebutnya. Jadi kita kenal Allah dulu, kemudian kita suka mengingatnya, menyebut namanya. Lama-lama zikir teguh dalam hati kita, langkah selanjutnya baru berpikir. Nah, ini menurut Syekh Khalil Rashidi. Wal ma'rifatu kama qala Ibrahimur Raqi huwa isbatul haqi ala ma huwa alaihi kharijan an kulli mauhum. Dan bermula ma'rifah
Tadi barang siapa yang tidak mengenal Allah, bagaimana dia bisa menyebut mengingat Allah? Ma'rifah itu sendiri apa? Bermula ma'rifah, sebagaimana berkatalah oleh Syekh Ibrahim Ar-Raqi, huwa. Dianya ma'rifah itu isbatul haq. Isbatul haq yang menetapkan untuk Allah. Al-Haqqi di sini Allah. Isbatul haqqi. Menetapkan kepada Allah atau menetapkan untuk Allah ala mahwa alaih. Isbatul haq. Menetapkan kepada Allah di atas ma yang dianya Allah itu di atasnya ma. Kharijan an kulli mauhum. Keluar dari segala yang diwahamkan. Arti ma'rifah itu mengenal sesuatu sesuai dengan hakikat sebenarnya. Kalau berkenaan dengan Allah, apa arti ma'rifatullah, mengenal Allah? Isbatul haqi, menetapkan untuk Allah sifat-sifat yang memang Allah berhak untuk sifat itu. Nah, bisa seperti sifat 20, Allah wujud, Allah qidam, menetapkan qidam untuk Allah. Allah menetapkan sifat baqa untuk Allah, dan seterusnya. Isbatul haq, menetapkan bagi Allah di atas ma yang dianya Allah di atasnya ma. Sifat-sifat yang layak bagi Allah, keluar dari segala yang diwahamkan. Sifat-sifat yang mustahil bagi Allah nggak boleh ada. Sifat-sifat yang menunjukkan kepada kekurangan nggak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang seperti itu. Ya. Wa majaril fikri kasiratun, dan bermula tempat mengalirnya pikiran itu banyak. Maksudnya hal-hal yang bisa kita pikirkan itu banyak. Faminha, maka sebahagian dari yang banyak, wa huwa asyrafuha, dan dianya ini yang akan disebut itu yang paling mulianya. Bermula tempat mengalirnya pikiran itu banyak. Sebahagian dari yang banyak itu nanti fikratu. Sebahagian dari yang banyak itu fikratu mubtada muakhar. Faminha khabar muqaddam wa huwa jumlah mu'taradah. Dan dianya yang pertama ini itu yang paling mulianya di antaranya yang banyak. Ya. Hal yang bisa kita pikirkan banyak. Cuma yang paling mulianya ini yang pertama. Maka sebahagian darinya yang banyak. Wa huwa asyrafuha, dan dianya yang banyak. Dan dianya faminha, maka sebahagian darinya yang banyak. Wa huwa, dan dianya itu yang paling mulianya di antara yang banyak itu fikratun fi ayatillah, berpikir pada ayat-ayat Allah. Jadi ayat-ayat Allah yang dimaksud di sini yaitu takwiniyah. Ayat yang berkaitan dengan ciptaan Allah. Takwin itu ciptaan Allah. Kawana yukawinu takwin. Cuma di sini ada tambah ya ini. Ini namanya masdar Masdar sinai. Masdar yang sudah ditambah ya nisbah. Nah, sebahagian darinya yang banyak itu fikratu fi ayatillah, memikirkan pada ayat-ayat Allah yang takwiniyah, yang diciptakan oleh Allah. Fi ajaibi masnu'atillahil bahirah, pada keajaiban-keajaiban ciptaan Allah yang hebat ini, bahirah yang hebat. Wa asari qudratihil batinati wat tahirah, dan pada bekas dari kudrah-kudrahnya Allah yang batin, yang zahir. Asar, bekas dari sesuatu. Orang yang kuat, kekuatan itu enggak kelihatan. Yang kelihatan bekas dari kekuatan, dia bisa menciptakan sesuatu. Pinter kan nggak kelihatan. Bekas pinter apa? Seseorang menciptakan bangunan yang bagus. Itu namanya asar. Nah, begini juga di sini. Berpikir pada keajaiban-keajaiban ciptaan Allah yang hebat, pada bekas kudrahnya Allah. Bekas kudrahnya Allah. Bekas yang batin dan yang zahir. Mimma intasyara, dari mama intasyara, yang bertebaran ianya ma. Fi malakutis samawati wal ard, di dalam kerajaan langit dan bumi. Nah, kita berpikir tentang apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik yang ada dalam diri kita atau yang ada di luar diri kita kan. Ya, bisa yang kelihatan ataupun ya tidak kelihatan. Qala ta'ala, berkatalah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa fil ardi ayatul lil muqinin, dan di dalam bumi itu ada ayat-ayat yang banyak. Dan sabit di dalam bumi itu ada ayat-ayat yang banyak lil muqinin, bagi orang yang meyakini. Wa fi anfusikum, dan di dalam diri kamu itu juga ada ayat-ayat Allah. Wa fi anfusikum atah kepada fil ardi, di dalam bumi banyak ayat yang menunjukkan tentang kekuasaan Allah. Di dalam diri kita juga banyak ayat yang menunjukkan tentang Allah itu Maha Esa, Maha Kuasa. Semua bagian tubuh kita bisa kita pikirkan. Ada orang-orang yang menjadi taat kepada Allah karena memikirkan jantung, cara kerja jantung, cara kerja mata, macam-macam.
Ya, semua bisa dipelajari. Afala tubsirun, apakah kamu tidak melihat? Apakah kamu tidak berpikir? Ya, makanya dalil untuk mengenal Allah itu bukan dalil Quran dulu pertama ya. Kita percaya adanya Allah, dalilnya Allah berfirman. Enggak begitu. Bagaimana kita percaya kepada Quran kalau kita belum yakin kalau Quran itu Allah yang mengirimkannya? Makanya dalil untuk mengenal Allah diawali dengan dalil akli. Dalam kitab Tauhid pasti seperti itu. Apa dalil adanya Allah? Ada alam ini. Alam ini kita lihat nggak mungkin kan? Karena alam ini sifatnya benda segala macam. Nggak mungkin ada dengan sendirinya. Pasti ada yang membuat. Dari mana kita tahu? Pengalaman kita. Kita lihat ada meja, ada lemari, ada rumah. Tadinya nggak ada, kemudian ada. Pasti ada tukangnya. Dan seterusnya. Yang pada akhirnya membawa kita sampai kepada Allah. Ya, ini semuanya dimulai dari berpikir. Yatawalladu minha. Ya, jadi ini kalau kita ikat dengan matan ini bermula. Ini kalau kita ikat dengan matan fikrah jadi mubtada. Bermula berpikir pada ayat-ayat Allah itu yatawalladu. Lahir ia, lahir darinya pikiran at-tauhid wal yakin. Ini kita ikat mata yang mata. Sebelumnya fikrah ini jadi mubtada juga, khabarnya faminha. Tapi kalau kita lihat matan, fikrah ini jadi mubtada. Bermula berpikir pada ayat-ayat Allah itu yatawalladu minha. Timbul darinya pikiran oleh tauhid dan yakin. Kalau kita mau berpikir tentang ciptaan Allah, timbullah tauhid. Kita akan yakin Allah satu-satunya zat yang Maha Esa, yakin benar bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yansha'u min hadhil fikrah. Artinya timbul dari ini pikiran tadi oleh tauhid dan yakin. Artinya beliau memberikan makna yang lebih jelas. Wa hadhihi tafkiru yazidu fi ma'rifatika bidzatillah. Bermula ini berpikir tentang ayat Allah tadi itu menambah ianya berpikir pada mengenalnya dirimu bidzatillah terhadap zat Allah, wa sifatihi terhadap sifatnya Allah, wa asma'ihi dan terhadap asma nama-namanya Allah. Dalilnya qala Allah Ta'ala, berkatalah oleh Allah Subhanahu wa taala, sanurihim ayatina fil afaq. Nanti akan kami perlihatkan kepada mereka akan ayat-ayat kami fil afaq di seluruh alam. Di seluruh alam akan ada ayat-ayat yang menunjukkan kepada kebesaran Allah. Wa fi anfusihim dan di dalam diri mereka. Akan kami perlihatkan kepada mereka akan ayat-ayat kami yang ada di dalam alam ini dan di dalam diri mereka. Seperti saya bilang di atas tadi, banyak orang yang sadar, tokoh-tokoh mempelajari ilmu biologi, cara kerja jantung, cara kerja otak, cara kerja mata dan seterusnya. Dia yakin benar, sangat teliti, sangat detail semuanya. Pasti yang menciptakan ini zat yang luar biasa ilmunya. Akhirnya banyak ya percaya kepada Allah. Hatta yatabayyana lahum, hingga nyata bagi mereka. Mereka yang mau berpikir oleh apa nyata? Annahul haq, bahwa sungguhnya Allah itulah yang maha benar. Ya. Jadi orang-orang yang memeluk Islam atau orang-orang yang percaya kepada Allah berdasarkan ilmu pengetahuan, nah insya Allah itu imannya akan kuat. Nggak bisa digoyangkan oleh sedikit syubhat. Kalau kita percaya kepada Allah gara-gara taklid, itu gampang terpengaruhi oleh godaan-godaan. Wa min samaratil yakini sukunu ila wa'dillah. Dan sebahagian dari buah keyakinan. Kalau kita berpikir tentang ciptaan Allah, timbul keyakinan. Kalau kita udah yakin, manfaatnya apa ini? Wa min samaratil yakin. Sebahagian dari buah keyakinan, itu as-sukunu. Kita menjadi tenang dan tunduk. Ila wa'dillah, kepada janji Allah. Wasiqatu bidhamanillah. Dan itu, atau kepada sukun, percaya dengan tanggungan Allah. Kalau kita yakin kepada Allah, semua janji Allah, kita percaya. Allah menjanjikan surga untuk orang yang taat. Kita percaya. Allah menjanjikan rezeki yang lancar untuk orang yang takwa misalnya. Kita percaya. Mayat takillah yaj'al lahu makhraja. Nah, Allah menyatakan kebaikan itu balasannya baik. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Kita melakukan kebaikan, pasti akan dapat kebaikan lagi. Kita percaya. Nah, kalau kita udah yakin, kita tenang tunduk kepada janji Allah, percaya dengan jaminan Allah, bidhamanillah, tanggungan Allah. Wal iqbalu bikunhil himmati 'ala Allah.
Iqbalu kita atah kepada sukun. Sebahagian dari buah keyakinan itu menghadap bikunhi. Kunhi artinya dengan hakikat atau dengan seluruh. Menghadap dengan seluruh tekad kita kepada Allah. Kita nggak akan peduli yang lain. Watarkuma yushghilu anillah, dan meninggalkan apapun yang menyibukkan ia dari Allah. Hal-hal yang tidak bermanfaat, yang menghalangi kita untuk dekat kepada Allah akan mudah kita tinggalkan. Warruju'u fi kulli halin ilallah, dan kembali dalam setiap kondisi kepada Allah. Kondisi tenang, senang, ingat Allah. Kondisi susah, kondisi musibah juga tetap kembali kepada Allah. Wastifraghut taqati fi ibtigha'i mardatillah. Istifragu juga antah kepada sukun. Sebahagian dari buah keyakinan itu istifraghut taqah. Kita akan menggunakan seluruh kemampuan. Istifrag itu menggunakan seluruh kemampuan. Menggunakan seluruh kemampuan fi ibtigha'i mardatillah, dalam mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Wa minha fikratun fi alaillah, sebahagian darinya yang kita pikirkan itu berpikir pada nikmat-nikmat Allah. Atau minha, sebahagian darinya yang banyak di atas. Tadi hal yang perlu kita pikirkan banyak ini. Minha, sebahagian dari yang banyak itu fikratun fi alaillah, berpikir tentang pada nikmat-nikmat Allah. Alai nikmat. Ay fi ni'amihi allati asbaghaha alaina wa atayahu allati awsalaha ilaina. Artinya berpikir pada nikmat-nikmatnya Allah, nikmat allati asbagha, yang telah menyempurnakan ianya Allah akannya nikmat alaina kepada kita, wa atayahu atah kepada ni'ami, dan berpikir pada pemberian-pemberiannya Allah, pemberian allati awsalaha, yang telah menyampaikan ianya Allah akannya pemberian kepada kita. Kita berpikir kepada nikmat Allah yang begitu banyak yang ada pada diri kita, yang nggak sanggup kita hitung. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuru ala Allah", ingat olehmu akan nikmat-nikmat Allah, nikmat Allah kepadamu. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu itu jadi orang yang beruntung. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha", jika engkau mau menghitung akan nikmat Allah, niscaya la tuhsuha, tidak akan sanggup engkau hitung akannya nikmat. Banyak banget nikmat. Walaupun kita susah, ekonomi sempit, sakit mulu, tetap banyak nikmat Allah pada diri kita. Banyak banget. Ya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah", dan bermula apapun yang ada pada dirimu dari nikmat, faminallah, maka bermula nikmat itu dari Allah. Walaupun kadang nikmat itu datang melalui saudara kita, melalui sahabat kita, tapi hakikatnya semuanya datang dari Allah. Karena itu agama kita menganjurkan bersyukur kepada orang yang lewat orang itu datang nikmat kepada kita, berterima kasih, juga bersyukur kepada Allah. Ya, kita ulang. Ini kita jadikan khabar lagi. Fikratun fi alaillah yatawalladu minha, bermula berpikir pada nikmat Allah itu lahir darinya pikiran. Ay, min hadhil fikrah, lahir dari ini pikiran, al-mahabbatu wa syukru, oleh cinta dan ucapan terima kasih. Kalau kita sadar nikmat yang ada pada diri kita dari Allah, mau tidak mau timbul rasa cinta kita kepada Allah. Begitu juga sesama manusia. Kan sering kita dengar, manusia itu al-insan abdul ihsan. Manusia itu hamba kebaikan. Ada seseorang yang berbuat baik kepada kita, pasti hati kita cenderung kepadanya, senang dengannya, suka menolongnya, berterima kasih kepadanya. Karena sadar dia suka membantu kita misalkan. Ya, seorang guru yang mengajarkan kita banyak ilmu segalanya, pasti hati kita timbul cinta kepadanya. Ya kan? Itu manusia, sesama manusia. Ya, jadi manusia itu hamba kebaikan. Kalau kita sadar segala kebaikan yang kita dapatkan, puncanya, awalnya dari Allah, mau tidak mau hati kita akan cenderung cinta kepada Allah, timbul rasa syukur yang mendalam. Nah ini, wasamratu hadat tafakkuri imtila'ul qalbi bimahabbatillah. Bermula buah dari ini berpikir tentang nikmat Allah, itu imtila'ul qalbi, penuhnya hati, bimahabbatillah, dengan cinta kepada Allah. Wal istighalu bisyukrihi, dan menyibukkan diri dengan bersyukur kepadanya Allah, batinan, syukur pada batin dan pada zahir.
kama yuhibbuhu wa yardah, sebagaimana menyukainya Allah akannya dan meridainya Allah akannya. Itu. Kalau kita mau berpikir tentang nikmat Allah, hati kita penuh, timbul rasa cinta kepada Allah. Kita akan sibuk untuk berterima kasih kepada Allah. Terima kasih secara zahir, terima kasih secara batin. Sebagaimana yang Allah menyukai itu, menyukai syukur kita, menyukai terima kasih kita, meridainya. Jadi syukur secara batin, ya dalam hati kita merasakan. Kalau secara zahir tentunya dengan menggunakan nikmat yang Allah berikan pada tempat yang dianjurkannya, bukan pada tempat maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Panjang makalah ini. Wa minha fikratun fi wa'dillahi ta'ala. Sebahagian darinya yang banyak yang perlu kita pikirkan itu berpikir pada janji Allah Ta'ala. Wa'di ini janji baik, janji pahala. Janji pada janji Allah Ta'ala lil a'malil lati, bagi amal-amal, amal allati wasafallahu yang mensifati oleh Allah dengannya amal, auliya'ahu akan wali-walinya Allah. Wa fima, dan pada ma addalahum yang telah mempersiapkan ya Allah untuk mereka para wali Allah, minal khairil ajili, dari kebaikan yang disegerakan, wal ajili, dan kebaikan yang ditunda di akhirat. Nah, jadi yang perlu kita pikirkan lagi bagaimana banyaknya janji Allah untuk amalan-amalan soleh yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Sehingga mendorong kita untuk makin memperbanyak amal soleh kita. Itu maksudnya. Kita berpikir pada apa yang telah Allah siapkan untuk mereka orang yang beriman tadi. Untuk mereka para waliullah. Kebaikan. Allah menyatakan barang siapa yang berbuat baik kan. Mayya'mal miskala daratit. Mayya'mal apa? Mayya'mal. Barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun sedikit, dia akan melihat balasannya. Bisa balasan langsung, bisa balasan di akhirat. Barang siapa yang melakukan keburukan, pasti juga akan melihat balasannya. Ayat-ayat seperti itu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa? Apakah bermula siman? Yang ada yaitu beriman itu seperti orang yang ada yaitu fasik? La yastawun, tidak sama. Tentunya orang beriman tidak sama dengan orang yang fasik. As-Sajadah. Qala Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah berfirman, afa amma man a'ta wattaqa. Adapun bermula orang-orang yang memberi ia, wattaqa, dan bertakwa ia. Memberi apapun, memberi, bisa bersedekah, bisa berinfak, bisa berzakat. Amma man a'ta. Adapun bermula orang-orang yang memberi ia, wattaqa, dan bertakwa ia. Wasaddaqa bil husna, dan membenarkan ia dengan husna. Jadi husna di sini kata para ulama, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Fashanu yassiruhu lil yusra. Maka akan kami mudahkan akan dia bagi kemudahan. Suka memberi, bertakwa, percaya kepada Allah, pasti akan Allah mudahkan jalannya. Nah, itu intinya. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum. Telah berjanji, menjanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman mereka di antara kamu. Wa amilus salihah, melakukan amal oleh mereka akan yang soleh-soleh. Apa janji Allah? La yastakhlifannahum. Sungguh akan menjadikan khalifah hanya Allah akan mereka fil ardi, di bumi, kama stakhlafal ladzina min qablihim. Sebagaimana telah menjadikan khalifah hanya Allah akan orang-orang sebelum mereka. Janji Allah. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang melakukan amalan saleh, Allah akan jadikan mereka sebagai pemimpin di bumi. Sebagaimana orang-orang sebelum kita juga sudah pernah jadi pemimpin. Nah, ini juga isyarah dari Allah bahwa yang harus kita pilih sebagai pemimpin, orang yang beriman kepada Allah, orang yang amalannya baik, soleh, memperhatikan rakyat dan masyarakat. Nah, ini. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik itu sungguh dalam tempat yang penuh dengan kenikmatan, naim, tempat yang banyak nikmat sorga. Sesungguhnya orang-orang yang baik itu sungguh berada dalam naim, dalam kenikmatan yang abadi. Yatawalladu minhar raghbatu fil akhirah. Lahir darinya berpikir tentang nikmat Allah, tentang janji Allah. Yatawalladu minha, akan lahir darinya berpikir tadi oleh kegemaran pada akhirat. Nah, kalau memikirkan tentang janji Allah, kita cinta akhirat kan? Suka melakukan kebaikan.
Wa samaratu hadzal tafakkuri mahabbatus su'ada wa hamlun nafsi 'alal 'amali bi a'malihim wa takhalluqi bi akhlaqihim. Bermula buah dari ini berpikir itu mencintai orang-orang yang bahagia. Maksud mencintai orang bahagia, mencintai orang-orang soleh. Karena orang soleh banyak amalan solehnya, Allah banyak memberikan kebaikan kepada orang soleh. Allah menjanjikan balasan baik terhadap orang soleh. Suka berpikir tentang itu, suka mendengar cerita-cerita orang soleh juga masuk. Kita jadi timbul cinta kepada orang soleh. Wahamlun nafsi dan mendorong jiwa kita. Atah kepada mahabbatu. Bermula buah ini berpikir itu mendorong jiwa kita alal amali untuk beramal dengan amal mereka. Wat takhalluqi dan untuk berakhlak dengan akhlak mereka. Ini manfaat, suka mendengar cerita orang soleh kan. Kita juga pengen soleh. Nah, pengen seperti mereka. Wa minha fikratun fi wa'idillahi ta'ala. Sebahagian darinya yang banyak yang perlu kita pikirkan, memikirkan tentang ancaman Allah. Wa'id tadi pakai ya. Ancaman, kalau wa'ad janji baik, kalau wa'id janji buruk. Ancaman Allah Ta'ala. Setiap orang yang melakukan keburukan diancam dengan ini. Ya, ini perlu kita pikirkan juga. Berpikir pada ancaman Allah Ta'ala lil akhlaqil lati. Bagi akhlak-akhlak alati. Wasafallahu biha yang mensifati oleh Allah dengannya akhlak a'da'ahu akan musuh-musuhnya. Wafima dan pada ma'addalahum yang telah menyiapkan ya Allah untuk mereka para musuh. Minan nikali wal wabal, daripada siksa dan wabal. Wabal itu akibat buruk, siksa juga. Jadi kita pikirkan tentang ancaman Allah bagi akhlak-akhlak yang buruk. Yang akhlak itu Allah sifatkan musuhnya. Artinya musuh Allah dalam Quran. Fir'aun, Karun, Haman segala macam memiliki akhlak-akhlak yang buruk. Kemudian akhlak buruk itu Allah ancam dengan balasan yang berat. Nah ini yang perlu kita pikirkan supaya kita bisa menghindarkan diri kita dari akhlak yang buruk. Kita pikirkan juga pada apa? Pada balasan yang telah Allah siapkan untuk mereka. Daripada siksa dan hukuman. Qala Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman. Innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya para penjahat. Fujjar. Fujjar ini. Fajirun. Fujur. Sesungguhnya para penjahat itu lafi jahim. Sungguh berada dalam neraka jahim. Jahim tempat yang sangat panas. Neraka. Infitar. Wa qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman fakullan akhadna bidambi. Maka akan semuanya kami ambil dengan dosanya. Ini ngeri banget ayat. Ini para ulama ada yang ketika membaca ayat ini pingsan karena paham benar. Fakullan akhadna bidambi. Maka akan semuanya kami ambil dengan siksanya. Dengan dosanya. Bisa saja setiap musibah yang kita alami dalam kehidupan ini disebabkan karena dosa kita. Kita melakukan kesalahan kadang langsung dihukum oleh Allah. Nah, bisa saja karena Allah sayang kepada kita. Supaya begitu dihukum dosa kita terhapus di akhirat jadi bersih. Kadang-kadang kita melakukan kesalahan nggak ada yang tahu, nggak langsung dihukum. Nah, ini. Fakullan akhadna bidambi. Maka akan semuanya kami ambil dengan sebab dosanya. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Maka sabit sebahagian dari mereka itu ada orang-orang yang kami kirimkan kepadanya akan hasiba. Hasiba ini badai yang mengandung batu. Nah, badai mengandung batu, puting beliung. Kayak badai yang Allah kirimkan kepada umat Nabi Lut misalkan. Wa minhum man akhadathu sayhah. Sebahagian dari mereka itu ada orang-orang yang mengambil akannya oleh sayhah, oleh teriakan, oleh petir, oleh guntur. Ada orang yang dikirim guntur oleh Allah, kilat. Wa minhum man khasafna bihil arda. Sebahagian dari mereka itu ada orang-orang yang kami benamkan dengannya akan bumi. Ada yang Allah tenggelamkan, Allah beli longsor. Kayak Karun ini kan. Wa minhum man aghraqna. Sebahagian dari mereka ada orang-orang yang kami tenggelamkan. Tsunami. Tenggelam kayak Fir'aun. Ini ngeri. Wa makana Allahu liyadlimahum. Tidaklah Allah itu supaya mendalimi ya Allah akan mereka. Ini namanya lam juhud ya. Liyadlima itu lam juhud. Dan dalam juhud itu didahului oleh makana. Atau lam yakun. Jadi lam juhud itu lam untuk menguatkan nafi. Jadi seolah-olah kita nggak perlu mengartikan gini. Wa makan Allah. Tidak adalah Allah. Nggak diartikan seperti itu. Tidak adalah Allah itu supaya mendalimi ia akan mereka. Maksudnya, tidaklah Allah itu mendalimi ia akan mereka. Allah tidak akan mendalimi mereka. Ketika Allah menghukum orang-orang yang sudah disebut tadi. Fir'aun, Haman, Karun. Itu Allah tidak mendalimi mereka. Walakin kanu anfusahum yadlimun. Tetapi adalah mereka itu
yadlimun. Tetapi adalah mereka itu akan diri mereka, mereka mendaliminya. Anfusahum maf'ul yadlimun. Tetapi adalah mereka itu mereka mendalimi akan diri mereka. Kesalahan mereka sendiri melakukan kerusakan di muka bumi. Maka dihukum oleh Allah. Yatawalladu minhal haibah. Lahir darinya pikiran tadi, darinya berpikir tadi oleh al-haibah, oleh ketakutan. Jadi haibah artinya takut, segan. Cuma di sini beliau mengartikan dengan mudah lagi al-hadru minal ma'asi wal ijlali lillah. Lahir darinya berpikir oleh haibat. Apa arti haibat? Hazru, waspada dari maksiat. Ya. Jadi kalau kita memikirkan tentang hukuman Allah terhadap penjahat, akhirnya kita hati-hati. Ya, itu maksudnya. Lahir darinya pikiran oleh haibat, hadru, oleh kewaspadaan dari maksiat. Kalau mau maksiat, mikir-mikir dulu. Siap enggak menerima hukuman Allah? Wal ijlalu. Lahir darinya berpikir oleh ijlal, mengagungkan bagi Allah Ta'ala. Enggak mudah maksiat. Panjang. Masya Allah. Wa minha fikratun fi taksir nafsi anit ta'ah. Sebahagian darinya yang perlu dipikirkan itu memikirkan pada kelalaian dirinya dari taat. Kita suka melalaikan taat. An ibadatillah, lalai dari beribadah kepada Allah Ta'ala. Wa fi iqbalihi, dan dalam menghadapnya seseorang li sukhtihi, bagi kemarahannya Allah Ta'ala. Bi itiyanihi, dengan sebab melakukannya seseorang nahahu, yang melarang ianya Allah akannya seseorang anhu darinya. Nah ini. Kemudian kita berpikir tentang lalainya diri kita dari taat, dari beribadah kepada Allah. Dalam kita sibuk untuk melakukan hal-hal yang membuat Allah marah dengan cara melakukan larangannya, perlu kita waspadai. Ma ihsanillahi ta'ala ilahi, bersama kebaikan Allah Ta'ala kepadanya. Allah sangat banyak kebaikannya kepada kita, tapi kita maksiat kepada Allah. Ini sesama manusia aja kita dikutuk kan. Ya, kita diberi banyak hal, tapi kita menantangnya. Nah ini kan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan akan jin dan manusia melainkan supaya mereka, menurut Ibnu Abbas, supaya mereka mengenalku. Illa liya'budun, illa liya'rifun. Allah menciptakan jin dan manusia supaya kita mengenal Allah. Kalau sudah mengenal Allah, kita akan menyembahnya, mendengar aturan-aturannya. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, "Afahasibtum annama khalaqnakum abasa." Apakah kamu mengira hanya saja kami ciptakan akan kamu sebagai main-main? Kita mengira kalau kita ini diciptakan Allah untuk permainan, enggak. Ada maksud dan tujuannya. Wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu mengira hanya saja kami ciptakan akan kamu karena main-main? Wah, sungguhnya kamu kepada kami tidak akan dikembalikan? Banyak kan orang yang mengira enggak akan dikembalikan begitu mati selesai semuanya. Ternyata enggak. Semua ada perhitungannya. Yatawalladu min hal haya, lahir darinya pikiran tadi oleh rasa malu. Wa hadza tafakkuru yazidu fi khaufika minallahi ta'ala. Artinya bermula ini berpikir itu menambah ia pada ketakutanmu dari Allah Ta'ala. Wa yahmiluka, mendorong ia akan engkau ala lumi nafsika, kepada mencela dirimu. Wa taubihiha, taubih juga mencela, mencelanya diri. Wa mujanabatit taksir, dan kepada meninggalkan kelalaian. Wa mulazamatit tashmir, dan melazimkan tashmir. Tashmir, bergegas untuk taat kepada Allah. Jadi berpikir tentang kelalaian diri kita tadi, menambah takut kita kepada Allah. Akan mendorong kita untuk mencela diri kita. Kenapa masih lalai terus? Kapan sadarnya kan? Jadi mendorong kita untuk meninggalkan lalai, enggak buang-buang waktu lagi. Mendorong kita untuk mulazamah tashmir, untuk segera bangkit, menambal segala kerusakan yang sudah kita lakukan. Wa minha an tatafakkara fi ihatati ilmillahi bika wa nadrihi ilaika. Sebahagian darinya yang perlu kita pikirkan itu an tatafakkar, bahwa engkau berpikir pada meliputinya ilmu Allah dengan dirimu, melihatnya Allah kepada engkau. Ini penting kita sadar bahwa kita selalu dalam pandangan Allah, selalu dalam kamera Allah. Orang kita merasa ada CCTV aja nggak berani macam-macam. Apalagi kalau kita sadar selalu dipantau oleh Allah. CCTV nggak bisa melihat dalam gelap, Allah bisa melihat dalam gelap.
Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Walaqad khalaqnal insan." Sungguh kami telah menciptakan akan manusia. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Dan kami tahu akan apa saja yang menggoda dengannya oleh dirinya. Dan kami tahu akan apa saja yang mewaswas dengannya dia oleh dirinya. Allah menciptakan kita. Allah juga tahu bagaimana nafsu kita menggoda kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan bermula kami, kata Allah, lebih dekat kepadanya si insan dari tali lehernya, dari urat nadinya. Artinya Allah lebih dekat kepada kita dengan ilmunya. Apapun yang kita lakukan, tidak luput dari pengetahuan Allah. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dianya Allah itu bersama kamu dimanapun kamu berada. Artinya ilmu Allah. Wallahu bima ta'maluna basir. Bermula Allah dengan apapun yang kamu kerjakan itu maha melihat. Ini. Belum lagi di kiri kanan kita ada malaikat kan, yang Allah perintahkan untuk menjaga kita. Qala ta'ala, Allah berfirman, alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Apakah kamu tidak tahu? Apakah kamu tidak melihat bahwa sungguhnya Allah itu mengetahui akan apapun yang ada dalam bumi dan apapun yang ada dalam langit? Ma yakunu min najwa salasatin. Tidak adalah dari bisik-bisik 3 orang. Illa huwa, kecuali dianya Allah itu yang keempat. Nah, dan seterusnya ayatnya. Wa hadza tafakkuru samratuhu an tastahiyya minallah ayyaraka haitsu nahaka aw yafqidaka haitsu amaraka. Bermula ini berpikir, itu bermula buahnya ini pikiran, itu engkau malu dari Allah. Kau malu dari Allah, ayyaraka, dari bahwa melihat ianya Allah akan engkau, haitsu nahaka, haitsu pada tempat yang melarang ia akan engkau, aw yafqidaka, atau bahwa tidak mendapati ianya Allah akan engkau, haitsu amaraka, pada tempat yang memerintahkan ya Allah akan engkau. Nah ini, kalau kita berpikir Allah selalu melihat kita, buahnya apa? Kita malu dari Allah ketika Allah melihat kita di tempat yang dilarang, tempat maksiat kita dilarang, malah ada di situ. Allah tidak mendapati kita di tempat yang Allah perintahkan. Ada tempat-tempat kebaikan yang mestinya kita ada di situ, malah enggak ada. Ya. Wa minha an tatafakkara fi hadhil hayatid dunya. Sebahagian darinya yang banyak yang perlu kita pikirkan, an tatafakkara, engkau berpikir pada ini kehidupan dunia. Ukasrati asyghaliha, dan pada banyak kesibukannya dunia. Wa sur'ati zawaliha, pada cepat hilangnya dunia. Wa fil akhirah, dan berpikir pada akhirat. Wa na'imiha, nikmatnya akhirat. Wa dawamiha, dan keabadiannya akhirat. Ini kita pikirkan juga. Dunia mah sebentar doang, walaupun banyak masalah, meninggal selesai. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayah, demikianlah menjelaskan oleh Allah untukmu akan ayat-ayatnya. La'allakum tatafakkarun, mudah-mudahan kamu berpikir. Fid dunya, berpikir tentang urusan dunia, wal akhirah, berpikir tentang urusan akhirah. Maksudnya berpikir tentang dunia ya ala kadarnya. Berpikir tentang akhirat, di akhirat itu kehidupan lama, bekalnya juga harus banyak. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bal tu'sirunal hayatad dunya, bahkan kalian lebih mengutamakan akan kehidupan dunia. Ini penyakit kita manusia secara umum. Engkau lebih mengutamakan akan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, padahal akhirat itu lebih baik dan abadi. Dunia enggak abadi. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Tidaklah ini kehidupan dunia kecuali kelalaian dan permainan. Nah ini kata Bang Roma, dunia ini panggung sandiwara ya. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Dan sungguhnya negeri akhirat, sungguh dianya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan abadi bagi orang yang beriman di akhirat. Lau kanu ya'lamun, andaikan adalah mereka mengetahuinya. Tapi banyak di antara kita yang tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Akhirnya kita lalai. Wa hadzat tafakkuru yusmiru laka zuhda fid dunya. Bermula ini berpikir itu menghasilkan ia, membuahkan ia bagimu akan zuhud di dunia, waraghbata, dan akan cinta fil akhirat. Kalau mau berpikir tentang kehidupan dunia dan tentang kehidupan akhirat, kita enggak akan cinta dunia, pasti akan cinta akhirat. Wa minha an tatafakkara fi nuzulil mauti, dan sebahagian darinya yang banyak yang perlu dipikirkan bahwa engkau pikirkan pada turunnya kematian. Wa husulil hasarati, pada terjadinya penyesalan. Wan nadamah, penyesalan. Ba'dal fauti, sesudah
Faut, sesudah hilang kesempatan. Kita berpikir juga bagaimana kalau tiba-tiba meninggal. Banyak hal yang belum kita lakukan. Kemudian sesudah mati nggak bisa untuk hidup kembali. Qala ta'ala, qala Allah ta'ala, Allah berfirman, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu. Katakan olehmu, hai Muhammad, kepada sahabat-sahabatmu semuanya, innal mautal ladzi, sesungguhnya kematian. Kematian tafirruna minhu, yang engkau lari darinya kematian. Ini surah Al-Jumu'ah berkaitan dengan orang Yahudi kalau nggak salah. Katakan olehmu sesungguhnya kematian-kematian yang engkau lari darinya kematian. Fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya kematian itu akan menjumpai akan kamu. Kita lari dari kematian, tapi kematian pasti akan datang. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada zat yang maha mengetahui segala yang gaib dan segala yang nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, maka akan memberitahukan ianya Allah kepadamu dengan apa yang adalah kamu itu kamu kerjakan. Kita lari dari kematian, kematian mengejar kita, kemudian kita dikembalikan kepada Allah. Allah akan memberitahukan semua apapun yang sudah kita kerjakan, baik kebaikan atau keburukan. Supaya kita nggak ngeri. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah melalaikan akan kamu oleh harta-hartamu dan jangan pula oleh anak-anakmu dari mengingat Allah. Punya anak boleh, punya harta boleh, tapi jangan membuat kita lupa kepada Allah. Wa may yaf'al zalika, barang siapa yang memperbuat ia akan demikian. Demikian punya anak melalaikannya dari Allah, punya harta melalaikannya dari Allah. Faulaika humul khasirun, maka bermula mereka itulah orang-orang yang merugi. Al-munafikun. Wala yuakhirallahu nafsan, dan tidak akan menunda oleh Allah akan satu jiwa. Idza jaa ajaluha, apabila tibalah oleh ajalnya jiwa. Kematian nggak bisa ditunda. Wa faidatu hadzat tafakkuri kasrul amali. Bermula faedah ini berpikir tentang kematian bisa datang tiba-tiba. Bermula faedah ini berpikir itu kasrul amal. Itu apa namanya? Kasru, memendekkan harapan. Islahul amal, memperbaiki amal. Wa i'daduz zadi, mempersiapkan bekal. Liyaumil ma'ad, bagi hari akhirat. Kalau kita yakin percaya kematian bisa datang tiba-tiba, cita-cita kita nggak akan terlalu panjang. Cita-cita boleh angan-angan lah. Angan-angan ini nggak tobat dulu besok dah. Atau nggak belajar dulu besok belajar. Nggak akan. Kita akan mengurangi angan-angan. Akan memperbaiki amal kita yang rusak. Akan segera mempersiapkan bekal menuju hari akhirat. Wa yanbaghi an tastahdira inda kulli naw'in min at-tafakkuri ma yunasibu minal ayati wal akhbar wal asar. Dan sepantaslah bahwa engkau hadirkan di sisi setiap macam dari pemikiran tadi. Sepantaslah bahwa engkau hadirkan di sisi setiap macam dari berpikir tadi. Akan apa engkau hadirkan? Akan ma yang munasabat ianya ma, akannya berpikir tadi dari ayat-ayat, hadis-hadis dan asar. Artinya ketika berpikir tentang ciptaan Allah, ingat ayat-ayat yang berkenaan dengan ciptaan Allah. Ingat hadis-hadis yang berkenaan dengan ciptaan Allah. Berpikir tentang kelalaian, ingat ayat-ayat. Ingat hadis-hadis. Berpikir tentang hukuman Allah terhadap para penjahat. Ingat ayatnya, ingat hadisnya. Dan seterusnya. Begitu maksudnya. Wajtanibit tafakkura fi zatillahi ta'ala wa sifatih. Hindari olehmu akan berpikir pada zat Allah Ta'ala dan pada sifat-sifatnya. Artinya min haitsu tatlubal mahiyata, dari segi engkau mencari akan mahiyah, hakikat zat, hakikat sifat. Wa ta'qulal kaifiyah, dari segi engkau mengakali. Ta'qulu. Ini tatlubu kita baca karena haitsu idhafah kepada jumlah. Min haitsu tatlubul mahiyah wa ta'qulul kaifiyata. Hindari olehmu akan berpikir pada zat Allah dan pada sifatnya dari segi engkau mencari tahu akan hakikat zat dan engkau memahami akan cara. Nah itu, kita dilarang berpikir tentang zat Allah, hakikat sifatnya. Berpikir tentang sifatnya boleh, sama itu apa, basar itu apa boleh. Tapi hakikat sama Allah itu bagaimana? Nggak usah dipikirkan. Allah berbicara, nggak ada lafaz, nggak ada suara, nggak ada huruf, bagaimana juga? Nah itu nggak usah dipikirkan. Nah, kan? Nah. Waqad ruwiya marfu'an, sungguh telah diriwayatkan. Hal keadaan riwayat itu marfu' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diriwayatkan? Tafakkaru. Wah, ini naib fa'il ruwiya. Dan sungguh diriwayatkan akan hadis. Hal keadaan hadis itu yang marfu' kepada Rasulullah. Tafakkaru fi ayatillah, berpikirlah kamu pada ayat-ayat Allah.
Wala tafakkaru fillah, janganlah kalian berpikir pada Allah. Fa innakum la tuqaddiruhu haqqa qadrih. Sesungguhnya kalian itu tidak bisa mengenal akannya Allah akan sebenar-benar mengenalnya. Apa arti tuqaddiruhu haqqa qadrih? Ay la ta'rifuhu haqqa ma'rifatih. Sesungguhnya kalian itu tidak bisa mengenal akannya Allah akan hak mengenalnya. Kita nggak mungkin bisa mengenal hakikat zat Allah kan. Nah, paling dalam tauhid dibilang wujud, sifat nafsiyah, udah. Nah, panjang ini ya. Jadi bacanya rada cepat begitu. Biar selesai satu makalah. Semoga ada manfaatnya. Sampai di sini mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.